Kami dari kelompok 2 akan mempresentasikan chapter 16 mengenai dilutive securities. Saya Salsabila Nurlaili bersama dengan rekan saya Fani Amalia dan Indriani Atia Rahman. Next. Pertama, saya akan mempresentasikan mengenai sekuritas dilutif. Instrumen keuangan berikut ini dilaporkan sebagai liabilitas atau ekuitas. Terdapat 3 instrumen yang terdapat di PowerPoint. Pertama ada sekuritas konversi, kedua ada saham preferen, dan ketiga ada share option. Sekuritas konversi atau convertible securities adalah sekuritas atau penerbitan hutang yang dapat ditukarkan dengan sejumlah lembar saham biasa. Akibatnya, sekuritas ini mengandung unsur-unsur option yang memberikan hak kepada pemiliknya untuk membeli atau menjual sejumlah tertentu saham dengan harga yang telah ditetapkan dalam periode waktu tertentu. Karena convertible securities atau sekuritas konversi ini masih berkaitan dengan saham, maka dari itu convertible securities ini masih bagian dari ekuitas. Kedua ada saham preferen. Saham preferen merupakan surat berharga yang dijual oleh perusahaan yang dapat memberikan pendapatan yang tetap dalam bentuk dividen. Saham preferen merupakan saham yang para pemegangnya memiliki hak lebih dibandingkan dengan para pemegang saham biasa. Salah satunya ialah dapat dikonversikan ke saham biasa. Dikarenakan saham preferen ini adalah jenis lainnya dari saham, maka saham preferen ini juga bagian dari ekuitas. Ketiga ada share option. Opsi saham adalah perjanjian yang memungkinkan investor untuk membeli atau menjual saham dengan harga yang telah ditentukan sebelum tanggal tertentu dan bertaruh apakah harga saham akan naik atau turun di tanggal yang sudah ditentukan. Dikarenakan share option atau opsi saham ini berkaitan dengan saham, maka share option ini masih bagian dari ekuitas. Selanjutnya. Convertible debt. Salah satu convertible debt atau hutang konversi adalah obligasi. Obligasi yang dapat diubah menjadi sekuritas atau kepemilikan saham perusahaan disebut juga dengan obligasi konversi atau convertible bonds. Manfaat lainnya dari obligasi konversi yaitu bunga dan pokok yang dijamin ditambah keistimewaan ditukar menjadi saham atas kehendak pemegang itu sendiri. Alasan utama dikeluarkannya obligasi konversi oleh suatu perusahaan yang pertama, meraih dana dari pengeluaran modal tanpa kehilangan pengendalian yang berarti pemilik sebelumnya. Kedua, memperoleh pendanaan dengan bunga yang lebih murah. Next. Selanjutnya adalah akuntansi untuk convertible debt. Hutang konversi atau convertible debt merupakan instrumen campuran perusahaan menggunakan metode with and without untuk menilai instrumen campuran. Rumusnya adalah nilai wajar atau fair value utang konversi pada tanggal penerbitan dengan menghitung komponen utang dan ekuitas dikurang nilai wajar atau fair value komponen liabilitas pada saat penerbitan berdasarkan nilai arus kas saat ini sama dengan komponen ekuitas pada saat penerbitan tanpa komponen utang itu sendiri. Next. Implementasi metode with and without. Pertama, temukan total nilai pasar obligasi konversi dengan 2 komponen, yaitu liabilitas dan ekuitas. Kedua, tentukan komponen liabilitas dengan menghitung net present value dari semua aliran kontraktual cash flow di masa mendatang yang didiskontokan dengan tingkat bunga pasar. Terakhir, kurangi komponen liabilitas yang dihitung di langkah kedua dari nilai pasar obligasi konversi akan diperoleh dari nilai ekuitas. Illustration atau contoh. Roche Group mengeluarkan 2.000 lembar obligasi konversi pada awal 2011. Jangka waktu selama 4 tahun dengan bunga nominal 6% dan dikeluarkan pada nilai nominal sebesar 1.000 euro per obligasi. Bunga dibayar tahunan setiap tanggal 31 Desember. Setiap obligasi dapat dikonversi menjadi 250 lembar saham biasa dengan nominal sebesar 1 euro, tingkat bunga pasar obligasi non-konversi sebesar 9%. Next. Akuntansi pada saat penerbitan. Yang pertama, di sini ada gambar kita menghitung nilai nominal dari obligasi itu sendiri. Obligasi ini akan mendapatkan tiap tahunnya sebesar 120.000 euro yang didapatkan dari 2 juta euro dikali 9%. 2 juta euro ini kita dapatkan dari 2.000 lembar
dikali 1.000 euro per lembar, hasilnya menjadi 2 juta. Kemudian langkah selanjutnya ada menghitung present value of principal. 2 juta dikali 0,70843. 0,70843 ini kita dapatkan dari tabel present value interest factor. Maka hasilnya sebesar 1.416.860.000 euro. Langkah kedua yaitu menghitung present value of interest payment, yaitu 120.000 euro dikali 3,23972 yang didapatkan dari table present value interest factor, kemudian hasilnya menjadi 388.766. Present value of the liability component, maka hasilnya 1.416.860 euro dikurang 388.766 euro, hasilnya menjadi 1.805.626 euro. Langkah selanjutnya, fair value of convertible debt at date of issuance, atau nilai wajar dari hutang konversi pada saat penerbitan sebesar 2 juta, dikurang dengan nilai wajar dari komponen liability pada saat penerbitan, yaitu yang sebesar 1.805.626, maka hasilnya menjadi fair value of equity component pada saat penerbitan sebesar 194.374 euro. Kemudian jurnalnya adalah cash di debit sebesar 2 juta euro, bonds payable di kredit sebesar 1.805.626 euro, dan selisih dari cash dikurang bonds payable kita masukkan ke rekening share premium conversion equity sebesar 194.374. Next. Ini di sini kita ada schedule of bond amortization, effective interest method, 6% bond discounted at 9%. Yang pertama, carrying amount of bonds 1.805.626 ini kita dapatkan dari perhitungan sebelumnya. Kemudian cash paid sebesar 120.000 yang dibayarkan sama di tiap tahunnya kita dapatkan dari 2 juta dikali 6% tadi. Sedangkan interest expense 162.506 euro didapatkan dari 1.805.626 euro yang carrying amount of bonds kita kalikan dengan 9%, maka hasilnya menjadi 162.506. Sedangkan diskon amortized kita dapatkan dari hasil pengurangan antara interest expense dikurang cash paid, yaitu sebesar 42.000 euro 506. Kemudian untuk langkah ke bawahnya pun sama seperti yang tadi. Next. Penyelesaian convertible bonds dilunasi saat jatuh tempo. Obligasi tidak dikonversi sehingga harus dilunasi saat jatuh tempo. Maka pencatatan atau jurnalnya adalah bonds payable di debit sebesar 2 juta euro, cash di kredit sebesar 2 juta euro. Next. Apabila obligasi dikonversi pada saat jatuh tempo, maka jurnalnya adalah di debit ada share premium conversion equity sebesar 194.374 euro. Di debit ada bonds payable sebesar 2 juta euro. Kemudian share capital ordinary sebesar 500 euro. Kita dapatkan 500.000 euro ini didapatkan dari 200.000 soal yang setiap obligasi dapat dikonversi menjadi 250 dengan nominal 1 euro. Kita kan awalnya punya obligasi 200.000 lembar. Kemudian karena diubah ke saham dikali dengan 250 menjadi 500.000 lembar saham. 5 per lembar sahamnya ini adalah seharga 1 euro. Maka 500.000 lembar saham dikali 1 euro adalah 500.000 euro. Kemudian di kreditnya share premium ordinary adalah selisih dari share premium conversion equity ditambah bonds payable dikurang share capital ordinary. Kita mendapatkan 1.694.374 euro. Next. Kemudian dikonversi sebelum jatuh tempo. Asumsi obligasi dikonversi menjadi saham pada tanggal 31 Desember 2020. Maka jurnalnya adalah sebagai berikut. Di debit ada share premium conversion equity sebesar 194.374 euro. Di kredit ada bonds payable sebesar
€1.894.464, bonds payable nominal segitu didapatkan dari tabel amortization pada tanggal 31 Desember 2020. Kemudian di kredit ada share capital ordinary sebesar 500.000 dan selisihnya kita masukkan ke share premium ordinary sebesar €1.588.858. Next. Penyelesaian convertible bonds dilunasi sebelum jatuh tempo. Roche menentukan nilai wajar komponen kewajiban dari obligasi konversi pada tanggal 31 Desember 2020 dan kemudian mengurangkan nilai wajar dari penerbitan obligasi konversi termasuk komponen ekuitas untuk mendapatkan nilai ekuitas. Kemudian, satu perbedaan antara nilai pasar komponen utang dengan nilai buku komponen utang merupakan laba atau rugi pelunasan. 2. Perbedaan antara nilai pasar yang mengandung komponen utang dan komponen ekuitas dengan nilai pasar komponen utang merupakan pengurangan dari ekuitas. Next. Bila fair value dari obligasi konversi, yaitu termasuk komponen utang dan ekuitas, berdasarkan harga pasar pada tanggal 30 Desember 2020 adalah sebesar €1.965.000. Fair value dari komponen utang adalah €1.904.900. Jumlah ini dihitung dari present value obligasi non-konversi dengan jangka waktu 2 tahun atau jangka waktu pelunasan. Next. Penyelesaian obligasi konversi apabila dilunasi sebelum jatuh tempo. Pertama, menentukan laba rugi pelunasan utang. Present value of liability component pada tanggal 30 Desember 2020 ini given dari soalnya sebesar €1.904.900. Kemudian carrying value of liability component pada saat 31 Desember 2020 mengurangi sebesar €1.894.464, maka hasilnya loss on repurchase sebesar €10.436. Kedua, menentukan penyesuaian ekuitas. Fair value of convertible debt pada tanggal 31 Desember 2020 dengan komponen ekuitas sebesar €1.965.000. Kurangi dengan fair value of liability component pada tanggal 31 Desember 2020 sama dengan 2 tahun non-convertible debt sebesar €1.904.000. Hasilnya menjadi fair value of equity component pada tanggal 31 Desember 2020 tanpa komponen hutang sebesar €60.100. Maka jurnalnya adalah bonds payable di debit sebesar €1.894.464, share premium equity conversion di debit sebesar €60.100, less loss on purchase di debit sebesar €10.436, kemudian di kredit ada cash sebesar €1.965.000. Next. Induced conversion. Perusahaan yang mengeluarkan obligasi mendorong untuk dilakukan konversi lebih cepat. Perusahaan yang mengeluarkan obligasi menawarkan iming-iming yang disebut sweetener. Sweetener merupakan biaya untuk periode tersebut. Contohnya adalah Heloid Inc. mempunyai obligasi konversi dengan nominal $1 juta. Obligasi dapat dikonversikan dengan 100.000 saham. 100.000 saham biasa dengan nominal sebesar $1. Ketika dijual, Heloid mencatat agio saham ekuitas konversi sebesar $15.000. Heloid berkeinginan untuk mengurangi biaya bunga dengan mendorong pemilik obligasi untuk mengkonversi menjadi saham. Heloid setuju untuk membayar $80.000 bila obligasi dikonversi menjadi saham biasa. Next. Maka jurnalnya adalah di debit conversion expense sebesar $65.000. $65.000 ini kita dapatkan dari biaya konversinya, yaitu $80.000 dikurangi $15.000, yaitu agio saham konversinya. Kemudian di debit lagi ada share premium conversion equity sebesar $15.000, given dari soal. Kemudian bonds payable di debit sebesar $1 juta, given dari soal juga. Kemudian di kredit ada share capital ordinary sebesar $100.000. Kita dapatkan dari 100.000 saham dikali $1 per lembarnya, maka mendapatkan $100.000. Kemudian share premium ordinary sebesar $900.000. Cash di kredit sebesar $80.000.
Convertible preference shares atau saham preference yang bisa dikonversikan. Saham preferen konversi adanya opsi pemilik saham preferen untuk mengkonversi menjadi saham biasa. Saham preferen konversi dilaporkan sebagian bagian dari ekuitas. Bila saham preferen dikonversi atau dilunasi, tidak dicatat adanya laba rugi konversi atau pelunasan. Next. Illustration. Morse Company mengeluarkan 1.000 lembar saham preferen konversi dengan nominal 1 euro per lembar. Saham dijual pada harga 200 euro. Jurnalnya adalah di debit ada cash sebesar 200.000 euro yang didapatkan dari 1.000 lembar dikali 200 euro. Kemudian di kredit ada share capital preference sebesar 1.000 euro yang didapatkan dari 1.000 lembar dikali 1 euro. Dan selisihnya kita tepatkan pada akun share premium conversion equity sebesar 199.000 euro. Next. Bila satu lembar saham preferen dapat dikonversi menjadi 25 lembar saham biasa dengan nominal 2 euro yang mempunyai nilai pasar sebesar 410.000 euro, maka jurnalnya share capital preference di debit sebesar 1.000 euro, share premium conversion equity di debit sebesar 199 euro, kemudian di kredit ada share capital ordinary sebesar 50.000 euro yang kita dapatkan dari 1.000 lembar dikali 25 lembar dikali 2 euro. Kemudian selisihnya kita masukkan ke rekening kredit share premium ordinary sebesar 150.000. Next. Bila saham preferen dibeli kembali dan tidak dikonversi, maka jurnalnya adalah sebagai berikut. Di debit ada share capital preference sebesar 1.000 euro. Di debit ada share premium conversion equity sebesar 199.000 euro. Kemudian retained earning sebesar 210.000 euro dan cash di kredit 410.000 euro. Retained earning ini kita dapatkan selisih dari share capital preference ditambah share premium conversion equity, kemudian mengurangi cash 410.000, maka selisihnya kita tepatkan pada retained earning sebesar 210.000 euro. Demikian presentasi dari saya. Untuk materi selanjutnya akan dipresentasikan oleh rekan saya. Terima kasih. Untuk selanjutnya adalah share warrants. Warrants adalah sertifikat yang memberikan hak kepada pemilik untuk membeli saham dengan harga tertentu dalam waktu tertentu. Biasanya dalam 3 hal situasi, yaitu yang pertama untuk membuat sekuritas lebih menarik, yang kedua pemilik saham sebelumnya memiliki preemptive right atau hak didahulukan untuk membeli saham, yang ketiga adalah untuk kompensasi manajemen dan karyawan. Share warrants dikeluarkan bersamaan dengan sekuritas lainnya. Warrants yang dikeluarkan bersama sekuritas lain biasanya opsi jangka panjang untuk membeli saham biasa dengan harga yang telah ditentukan. Biasanya umur warrant 5 tahun atau kadang juga 10 tahun. Perusahaan menggunakan metode with and without untuk mengalokasikan penerimaan dari dua komponen. Sebagai contoh, AT dan T USA mengeluarkan obligasi dengan disertai warrant yang berumur 5 tahun untuk 10.000 lembar warrant. Setiap warrant dapat digunakan untuk membeli satu saham biasa dengan harga 25 US dollar atau nominal saham sebesar 5 US dollar. Pada saat itu, saham biasa AT dan T dijual 50 US dollar. Adanya warrant ini membuat harga obligasi AT dan T ditawarkan sebesar nominal dengan bunga 8,75%. AT dan T menjual obligasi plus warrant sebesar 10.200.000 US dollar. AT dan T menggunakan with and without. Present value dari cash flow di masa mendatang adalah 9.707.852 US dollar. Jadi sebagai contoh, present value dari cash flow obligasinya adalah 9.707.852 US dollar. Jadi kita hitung fair value of bond with warrants-nya 10.200.000 dikurangi dengan fair value of liability component at date of issuance, yaitu sebesar 9.707.852 yang menghasilkan equity component at date of issuance sebesar 492.148.
Maka untuk jurnalnya, cash pada debit sebesar 9.707.852 US dollar. Pada kreditnya bonds payable sebesar 8.707.852 US dollar. Dan untuk cash selanjutnya pada debit sebesar 492.148 US dollar. Dan kreditnya share premium, share warrant sebesar 492.148 US dollar. Untuk ilustrasi selanjutnya, bila investor memanfaatkan 10.000 warrant untuk membeli saham, maka untuk jurnalnya cash sebesar 250.000 US yang dihasilkan dari 10.000 dikali 25 US dollar. Dan selanjutnya share premium share warrant sebesar 492.148 US dollar. Dan untuk kreditnya adalah share capital ordinary sebesar 50.000 yang dihasilkan dari 10.000 dikali 5 US dollar. Dan untuk kredit selanjutnya share premium ordinary sebesar 692.148 US dollar. Selanjutnya adalah hak untuk berlangganan ke saham tambahan. Hak saham, pemegang saham yang ada memiliki hak atau hak istimewa preemptive untuk membeli saham yang baru dikeluarkan secara proporsional dengan kepemilikan mereka. Itu harga biasanya kurang dari nilai pasar saat itu, dan perusahaan hanya membuat entry memorandum. Untuk share option, opsi saham memberikan opsi kepada karyawan kunci untuk membeli saham biasa pada harga tertentu selama periode waktu yang lama. Program kompensasi yang efektif adalah sebagai berikut. Yang pertama, kompensasi berdasarkan kinerja. Yang kedua, memotivasi karyawannya. Yang ketiga, membantu mempertahankan eksekutif dan merekrut bakat baru. Yang keempat adalah memaksimalkan manfaat setelah pajak karyawan dan meminimalkan biaya setelah pajak pemberi kerja. Yang terakhir adalah gunakan kriteria kinerja di mana karyawan memiliki kendali. Selanjutnya adalah pengukuran kompensasi saham. Berdasarkan pedoman IASB mengharuskan perusahaan untuk mengakui biaya kompensasi dengan menggunakan metode nilai wajar. Berdasarkan metode nilai wajar, perusahaan menggunakan model penetapan harga opsi yang dapat diterima untuk menilai opsi pada tanggal pemberiannya. Untuk selanjutnya adalah dua masalah akuntansi utama dalam pengakuan share compensation. Yang pertama itu bagaimana menentukan biaya kompensasi, dan yang kedua adalah selama periode apa untuk mengalokasikan biaya kompensasinya. Untuk menentukan beban perusahaan, menghitung total biaya kompensasi berdasarkan nilai wajar opsi yang diharapkan vest pada tanggal mereka memberikan opsi kepada karyawan, yaitu tanggal pemberiannya. Untuk yang kedua, mengalokasikan biaya kompensasi. Kenali beban kompensasi dalam periode di mana karyawan melakukan layanan atau periode layanan. Sebagai contoh, pada tanggal 1 November 2018, pemegang saham Chain Ltd menyetujui rencana yang memberikan 5 eksekutif perusahaan opsi untuk membeli 2.000 saham masing-masing dari 100 yen nilai nominal saham biasa perusahaan. Perusahaan memberikan opsi tersebut pada 1 Januari 2019. Para eksekutif dapat melaksanakan opsi tersebut kapan saja dalam 10 tahun ke depan. Harga opsi per saham adalah 6.000 yen. Dan harga pasar saham pada tanggal pemberian adalah 7.000 yen per sahamnya. Berdasarkan metode nilai wajar, perusahaan menghitung total biaya kompensasi dengan menerapkan model penetapan harga opsi nilai wajar yang dapat diterima, seperti model penetapan harga opsi Black-Scholes. Untuk menjaga ilustrasi ini tetap sederhana, kami berasumsi bahwa model penetapan harga opsi nilai wajar menentukan total biaya kompensasi Chain menjadi 22 juta yen. Maka untuk entry dasarnya, asumsikan bahwa masa manfaat yang diharapkan adalah 2 tahun, dimulai dari tanggal pemberiannya. Chain akan mencatat transaksi terkait kontrak opsi ini sebagai berikut. Jadi kalau untuk tanggal pemberian yaitu di 2019, maka untuk jurnalnya adalah compensation expense sebesar 11 juta yen yang dihasilkan dari 22 juta dibagi 2.
Dan untuk kreditnya adalah share premium, share option, yaitu sebesar 11 juta yen juga. Dan untuk jika eksekutif chain menggunakan 2.000 dari 10.000 opsi atau 20% dari opsinya pada tanggal 1 Juni 2022, maka 3 tahun dan 5 bulan setelah tanggal pemberiannya. Maka perusahaan tersebut mencatat jurnalnya yaitu pada tanggal 1 Juni 2022 pada debit cash sebesar 12 juta yen yang dihasilkan dari 2.000 dikali 6.000 yen. Dan selanjutnya share premium, share option sebesar 4.400.000 yen. Untuk kreditnya share capital ordinary sebesar 200.000 yang dihasilkan dari 2.000 dikali 100 yen. Dan share premium ordinary sebesar 16.200.000. Nah, untuk kadaluarsa, jika eksekutif chain gagal menggunakan opsi saham yang tersisa sebelum tanggal kadaluarsa, perusahaan mencatat hal-hal berikut pada tanggal kadaluarsa. Untuk jurnal pada tanggal 1 Januari 2029 adalah share premium share option sebesar 17.600.000 yen dan untuk kreditnya share premium expired share option sebesar 17.600.000 yen. Untuk tanggal kadaluarsa warrant ini, meski sejumlah warrant diterbitkan tanpa tanggal kadaluarsa, namun kebanyakan ditetapkan untuk kadaluarsa setelah sekian tahun tertentu. Untuk selanjutnya adalah share compensation plans. Peraturan dari share compensation plans adalah setelah total kompensasi diukur pada tanggal pemberian, dapatkah diubah di masa mendatang? Jawabannya adalah tergantung pada apakah penyesuaian tersebut disebabkan oleh yang pertama adalah kondisi layanan dan yang kedua adalah kondisi pasar. Share compensation plan dalam rencana saham terbatas. Rencana saham terbatas mengalihkan saham kepada karyawan dengan tunduk pada kesepakatan bahwa saham tidak dapat dijual, dialihkan, atau dijaminkan hingga vesting terjadi. Keuntungannya yang pertama itu saham tidak pernah sepenuhnya menjadi tidak berharga. Yang kedua, saham umumnya menghasilkan lebih sedikit dilusi bagi pemegang saham yang ada. Dan yang terakhir adalah saham lebih menyelaraskan insentif karyawan dengan insentif perusahaan. Selanjutnya adalah contoh saham terbatas. Pada tanggal 1 Januari 2019, Ogden Company menerbitkan 1.000 saham terbatas kepada CEO-nya, Christy D. George. Saham Ogden memiliki nilai wajar 20 US dollar per saham pada tanggal 1 Januari 2019. Informasi tambahannya adalah masa kerja terkait dengan saham yang dibatasi penggunaannya adalah 5 tahun. Vesting terjadi jika D. George tetap bersama perusahaan untuk jangka waktu 5 tahun. Nilai nominal saham adalah 1 US dollar per saham. Ogden membuat jurnal berikut pada tanggal pemberian, yaitu 1 Januari 2019. Maka Ogden membuat jurnalnya yaitu pada tanggal 1 Januari 2019. Di debit adalah unearned compensation sebesar 20.000 US dollar. Dan untuk kreditnya share capital ordinary sebesar 1.000 yang dihasilkan dari 1.000 dikali 1 US dollar. Dan share premium ordinary sebesar 19.000 yang dihasilkan dari 1.000 dikali 19 US dollar. Kompensasi diterima di muka merupakan biaya jasa yang belum dilaksanakan, yang bukan merupakan aset. Dilaporkan dalam ekuitas di laporan posisi keuangan sebagai akun kontra ekuitas. Dan untuk catat entry jurnal pada 31 Desembernya, Ogden mencatat biaya kompensasi, yaitu untuk jurnalnya compensation expense sebesar 4.000 dan unearned compensation sebesar 4.000 US dollar. Ogden mencatat biaya kompensasi sebesar 4.000 untuk masing-masing 4 tahun ke depan, yaitu 2020 sampai 2023. Selanjutnya adalah employee share purchase plan. Untuk umumnya mengizinkan semua karyawan untuk membeli saham dengan harga diskon untuk jangka waktu yang singkat. Dianggap sebagai kompensasi dan harus dicatat sebagai biaya selama masa kerjanya. Sebagai contoh,
Mastit PLC menawarkan semua 1.000 karyawannya kesempatan untuk berpartisipasi dalam rencana pembelian saham karyawan. Berdasarkan ketentuan program, karyawan berhak membeli 100 saham biasa dengan nilai nominal 1 euro per sahamnya, dengan diskon 20%. Harga pembelian harus dibayar segera setelah menerima penawaran. Secara total, 800 karyawan menerima tawaran tersebut. Dan setiap karyawannya rata-rata membeli 80 saham. Artinya, karyawan membeli total 64.000 saham. Harga pasar rata-rata tertimbang saham pada tanggal pembelian adalah 30 euro per saham. Dan harga pembelian rata-rata tertimbang adalah 24 euro per saham. Maka untuk mencatat jurnal dari transaksi tersebut adalah cash pada debit sebesar 1.536.000 euro yang dihasilkan dari 64.000 dikali 24 euro. Dan compensation expense sebesar 384.000 euro yang dihasilkan dari 64.000 dikali euro 30 dikurang 24 euro. Dan untuk kreditnya, share capital ordinary sebesar 64.000 yang dihasilkan dari 64.000 dikali 1 euro. Dan share premium ordinary sebesar 1.854.000. Maaf. Dan yang terakhir adalah pengungkapan rencana kompensasi. Perusahaan dengan satu atau lebih pengaturan pembayaran berbasis saham harus mengungkapkan sifat dan luas pengaturan pembayaran berbasis saham yang ada selama periode tersebut. Yang kedua, bagaimana nilai wajar barang dan jasa yang diterima atau nilai wajar instrumen ekuitas yang diberikan selama periode yang ditentukan. Yang ketiga, pengaruh transaksi pembayaran berbasis saham terhadap laba ataupun rugi bersih perusahaan selama periode dan posisi keuangannya. Basic earning per shares. Earning per shares atau laba per saham, pendapatan yang diperoleh dari setiap saham biasa. Perusahaan melaporkan laba per saham hanya untuk saham biasa. Ketika laporan laba rugi berisi operasi yang dihentikan, perusahaan diharuskan untuk melaporkan laba per saham dari operasi yang dilanjutkan dan laba bersih di muka laporan laba rugi. Untuk contohnya ini earning per share, misalnya kita dapat income from continuing operation sebesar 4 euro dan pengurangannya adalah discontinued operation net of tax sebesar 0,60. Maka untuk net income-nya sebesar 3,40 euro. Untuk selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya, Indriani. Terima kasih. Materi selanjutnya yaitu earning per share. Earning per share itu dibagi menjadi 3. Yang pertama ada simple structure, kedua complex structure, dan yang ketiga yang dilutive. Next slide. Yang pertama kita bahas EPS, Simple Capital Structure, Preference Share Dividend, mengurangi dividen saham preferen tahun berjalan dari laba bersih untuk mendapatkan penghasilan yang tersedia bagi pemegang saham biasa. Rumus earning per share yaitu net income dikurang preference dividends dibagi weighted average ordinary shares outstanding. Dividen preferensi dikurangkan dari saham preferen kumulatif, baik diumumkan maupun tidak. Next slide. Weighted average ordinary share outstanding. Perusahaan harus menimbang saham dengan fraksi periode mereka beredar. Ketika dividen saham atau pemecahan saham terjadi, perusahaan perlu menyajikan kembali saham yang beredar sebelum pembagian dividen atau pembagian saham. Ilustrasinya ada French INC mengalami perubahan saham biasa berikut ini selama 7 tahun berjalan. Yang pertama Januari tanggal 1 itu beginning balance share outstanding-nya ada 90.000. Kedua April 1
mereka menerbitkan 30.000 share forecast. Jadi 90.000 ditambah 30.000. Jadi pada April 1 mereka mempunyai share outstanding-nya 120.000. Pada Juli 1 mereka purchase 39.000 shares, itu berkurang. Jadi pada Juli 1 mereka mempunyai shares outstanding 81.000. Lalu pada November tanggal 1 mereka issued lagi 60.000 share forecast, berarti menambah lagi. Jadi ending balance-nya pada Desember 31 itu ada 141.000 shares outstanding. Next slide. Weighted average ordinary shares outstanding. Ini ada perhitungannya. Yang kotak atas itu yang tadi kita bahas, terus yang bawahnya itu tentang yang bawahnya ada perhitungan weighted share-nya. Itu tinggal dikali yang kolom A, yang share outstanding, sama B, fractions of year-nya. Jadi 90.000 dikali 3/12, itu hasilnya 22.500, dan seterusnya. Lalu, sampai tanggal 31 Desember, weighted average ordinary shares outstanding-nya jadi berjumlah 103.000. Oh ya, fraction of share-nya itu dapatnya dari mana? Kita lihat dari dates outstanding-nya. Yang pertama kan ada Jan 1 sampai April 1, berarti kita hitungnya Januari, Februari, Maret. Karena April kan sudah dijual, jadi April udah nggak usah dihitung lagi, dan begitu juga seterusnya. Next slide. Selanjutnya materi diluted. Earning per share. Struktur modal kompleks ada ketika korporasi memilikinya. Yang pertama sekuritas konversi, yang kedua opsi, warrant, atau hak lainnya. Bahwa dengan konversi atau latihan dapat mengurangi laba per saham. Perusahaan melaporkan laba per saham dasar dan dilusian. EPS dilusian mencakup dampak dari semua efek berpotensi saham dilutif yang beredar selama periode tersebut. Di kotak yang bawah itu ada rumusnya. Rumusnya EPS sama dengan net income preference dividend dibagi weighted average share outstanding. Itu untuk EPS yang biasa. Karena kita bahasnya diluted EPS, jadi kita kurangin lagi sama impact of convertibles-nya, sama dikurangi lagi impact of options, warrants, and others dilutive securities. Next slide. Diluted EPS, convertible securities. Ukur efek dilutif dari potensi konversi pada EPS menggunakan metode if converted. Metode untuk obligasi konversi ini mengasumsikan yang pertama, konversi pada awal periode atau pada saat penerbitan sekuritas jika diterbitkan selama periode tersebut, dan yang kedua, penghapusan bunga terkait setelah pajak. Next slide. Ilustrasinya ada Mayfield Ltd memiliki laba bersih sebesar 210.000 pound sterling untuk tahun berjalan, dan jumlah rata-rata tertimbang saham biasa yang beredar selama periode adalah 100.000 saham. Oleh karena itu, laba per saham dasar adalah 2,10 pound sterling. Itu dapat dari 210.000 pound sterling dibagi 100.000 pound sterling. Perusahaan memiliki dua masalah obligasi konversi yang beredar. Salah satunya adalah masalah 6% yang dijual dengan harga 100, totalnya jadi 1 juta pound sterling. Pada tahun sebelumnya, dan dapat dikonversi menjadi 20.000 saham biasa. Beban bunga untuk tahun berjalan yang terkait dengan komponen kewajiban dari obligasi konversi ini adalah 62.000 pound sterling. Yang lainnya adalah masalah 7% yang dijual dengan harga 100, totalnya 1 juta pound sterling, pada tanggal 1 April tahun berjalan, dan dapat dikonversi menjadi 32.000 saham biasa. Beban bunga untuk tahun berjalan terkait dengan komponen kewajiban dari obligasi konversi ini adalah 80.000 pound sterling, tarif pajaknya 40%. Next slide. Di sini kita bandingkan jika kita minjemnya 6% dan 7%. Yang basic EPS-nya ada 210.000 pound sterling, ditambah 62.000 pound sterling dikali 1 dikurang 0,40 ditambah 80.000 pound sterling dikali 1 dikurang 0,40 dikali 9/12 dibagi 100.000 ditambah 20.000 ditambah 24.000.
yang tulisan di bawah itu basic EPS caranya dari 210.000 dibagi 100.000, jadi perbagian gitu. Selanjutnya 62.000 dikali 1 dikurang 0,40 dibagi 20.000, makanya hasilnya 1,86 dan seterusnya. Untuk diluted EPS-nya semuanya dijumlah lalu dibagi, jadi dapat 1,97 pound sterling. Next slide. Diluted EPS, options and warrants. Ukur efek dilutif dari potensi konversi menggunakan metode treasury share. Metode ini mengasumsikan, yang pertama, perusahaan menggunakan opsi atau warrant pada awal tahun atau tanggal penerbitan jika nanti. Dan yang kedua, bahwa ia menggunakan hasil tersebut untuk membeli saham biasa untuk perbendaharaan. Ilustrasi, Kubis Industri memiliki laba bersih untuk periode 220.000 dan jumlah rata-rata saham yang beredar untuk periode tersebut adalah 100.000 saham. Oleh karena itu, EPS dasar mengabaikan semua sekuritas dilutif adalah 2,20. Jumlah rata-rata saham yang terkait dengan opsi yang beredar meskipun saat ini tidak dapat dieksekusi pada harga 20 per saham adalah 5.000 saham. Harga pasar rata-rata saham biasanya selama tahun berjalan adalah 28. Hitung EPS-nya menggunakan metode treasury share. Next slide. Selanjutnya, ini tampilannya kalau kita pakai treasury share method example. Bisa dilihat sendiri, kita perhatikan aja yang ada di bagian merah-merahnya itu ada A, B, dan tinggal dijumlah aja seperti biasa. Next slide. Selanjutnya, diluted earning per share. Saham yang dapat diterbitkan secara kontingensi. Saham biasa dapat diterbitkan dengan sedikit atau tanpa pembayaran tunai setelah memenuhi persyaratan tertentu dalam perjanjian saham kontingensi. Anti-dilution revisit. Abaikan sekuritas anti-dilutif dalam semua perhitungan dan dalam menghitung laba per saham dilusian. Next slide. EPS Presentation and Disclosure. Perusahaan harus menunjukkan jumlah per saham untuk yang pertama, pendapatan dari operasi berkelanjutan. Yang kedua, operasi yang dihentikan, dan yang terakhir, batas pemasukan. Jumlah per saham untuk operasi yang dihentikan harus disajikan di muka laporan laba rugi atau di catatan atas laporan keuangan. Next slide. Materi selanjutnya itu SARS atau Share Appreciation Rights. Perusahaan mengklasifikasikan SARS sebagai penghargaan ekuitas jika pada tanggal pelaksanaan pemegang saham menerima saham dari perusahaan pada saat pelaksanaan. Pemegang saham menerima saham dalam jumlah yang sama dengan apresiasi harga saham. Selisihnya antara harga pasar dan harga yang telah ditentukan sebelumnya. Pada tanggal pemberian, perusahaan menentukan nilai wajar SAR dan kemudian mengalokasikan jumlah ini untuk biaya kompensasi selama masa kerja karyawan. Next slide. Perusahaan mengklasifikasikan SAR sebagai penghargaan kewajiban jika pada tanggal pelaksanaan, pemegang menerima pembayaran tunai akuntansinya, 1. Untuk ukur nilai wajar penghargaan pada tanggal pemberian dan dapatkan kompensasi selama masa kerja. Yang kedua, mengukur kembali nilai wajar setiap periode pelaporan sampai penghargaan diselesaikan. Menyesuaikan biaya kompensasi setiap periode untuk perubahan nilai wajar pro rata untuk bagian dari periode layanan yang diselesaikan. Yang ketiga, setelah masa layanan selesai, tentukan biaya kompensasi setiap periode berikutnya dengan melaporkan perubahan penuh harga pasar sebagai penyesuaian untuk biaya kompensasi. Next slide. Ilustrasi SAR yang pertama.
Brazil Hotels SI menetapkan rencana hak apresiasi saham pada 1 Januari 2019. Rencana tersebut memberikan hak kepada eksekutif untuk menerima uang tunai pada tanggal pelaksanaan untuk selisih antara harga pasar saham dan harga yang telah ditetapkan sebelumnya, sebesar $10 tentang 10.000 SAR. Nilai wajar SAR pada tanggal 31 Desember 2019 adalah $3 dan periode layanan berjalan selama 2 tahun, yaitu dari 2019 sampai 2020. Next. Ini perhitungan untuk SAR-nya. Lalu kita untuk mencatatnya ada di debit compensation expense $15.000 pada liability under share appreciation plan $15.000. Next slide. Share appreciation rate. Jurnal untuk mencatat beban kompensasi negatif pada tahun 2021 adalah sebagai berikut. Di debit ada liability under share appreciation plan $20.000 pada credit compensation expense $20.000. Pada tanggal 31 Desember 2021, para eksekutif menerima $50.000. Brasil akan menghapus tanggung jawab dengan entry berikut. Di debit ada liability under share appreciation plans $50.000 pada kredit cash $50.000. Next slide. Diluted earning per share. Langkah-langkah untuk menghitung laba per saham dilusian. Yang pertama, tentukan untuk setiap keamanan dilutif efek per saham dengan asumsi pelaksanaan atau konversi. Yang kedua, beri peringkat hasil dari langkah 1 dari efek penghasilan per saham terkecil hingga terbesar. Yang ketiga, dimulai dengan laba per saham berdasarkan rata-rata tertimbang saham biasa yang beredar, hitung ulang laba per saham dengan menambahkan efek per saham terkecil dari langkah 2. Lanjutkan proses ini selama setiap laba per saham yang dihitung ulang lebih kecil jumlahnya dari sebelumnya. Next slide. Langkah pertama adalah menentukan efek per saham untuk setiap sekuritas yang berpotensi dilutif. Di sini kita punya contoh yang pakai treasury share method. Di bawah ada rumusnya, per share efeknya itu incremental numerator effect dibagi incremental denominator effect. Untuk soal dari jawaban-jawaban ini ada di appendix 6B. Bisa dilihat sendiri. Next slide. Ini hitungan untuk diluted earning per share jika kita memilih A bonds. Langkah pertama, ini masih langkah pertama cuma beda metode dari yang tadi. Ini pakai metode if converted method. Next slide. Ini perhitungannya masih untuk yang B bonds, sama seperti yang sebelumnya pakai metode if converted method. Next slide. Ini masih langkah pertama, cuma ini buat preference share-nya. Di sini kita juga pakai if converted method. Next slide. Ini juga masih langkah pertama, cuma kita beda metodenya aja. Ini untuk rankingannya kita metodenya dipakai dari yang terkecil ke yang terbesar. Next slide. Ini langkah keduanya. Langkah selanjutnya adalah menentukan laba per saham yang berpengaruh pada peringkat. Perhitungan ulang EPS menggunakan incremental effect of options itu terlampir di slide. Efek dari opsi ini dilutif. Bisa dilihat sendiri perhitungannya. Next slide. Langkah selanjutnya adalah menentukan laba per saham yang berpengaruh pada peringkat. Perhitungan ulang EPS dengan menggunakan incremental effect 8% convertible bonds. Next slide.
Langkah selanjutnya adalah menentukan laba per saham yang berpengaruh pada peringkat. Perhitungan ulang EPS dengan menggunakan incremental effect 10% convertible bonds. Next slide. Langkah selanjutnya adalah menentukan laba per saham yang berpengaruh pada peringkat. Perhitungan ulang EPS dengan menggunakan incremental effect 10% convertible preference share. Next slide. Terakhir, Webster Corporation mengungkapkan laba per saham pada income statement. Net income-nya ada $1.750.000, basic earning per ordinary share-nya ada $3, diluted earning per ordinary share-nya jadi $2,47. Next slide. Sekian presentasi chapter 16 dari kami, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.